Orang yang tidak sholat itu adalah tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa masih hidup, dan kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga, itu nikmat. Itu yang harus kita syukuri dengan cara sholat. Ya Allah, ya Allah, ya Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur kepada Allah. Senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memanjatkan, menyandarkan diri kita kepada Allah atas segala semua nikmat yang Allah berikan buat kita. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah dihadirkannya, diwujudkannya Baginda Rasulullah Muhammad SAW di permukaan bumi ini. Kenapa hadirnya beliau itu adalah nikmat yang terbesar? Karena tanpa beliau kita itu tidak akan mungkin mengenal agama Islam dan iman. Kita tidak akan mungkin tahu bagaimana cara sholat. Kita tidak akan mungkin tahu bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah lainnya. Maka nikmat yang terbesar adalah diwujudkannya dan diciptakannya Nur Muhammad SAW di permukaan bumi kita. Dan kita diciptakan oleh Allah itu karena Muhammad. Tanpa Muhammad, kita dan alam beserta isinya ini tidak akan mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pun karena Muhammad SAW. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Wasiat takwa tidak lupa khatib sampaikan kepada kita semua, khususnya buat khatib sendiri. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, sidang jamaah salat fardu Jumat yang Allah muliakan. Dalam surat firman Allah yang di atas kita bacakan tadi, dan setiap Jumat ini pasti dibacakan oleh khatib.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini permintaan Allah kepada kita. Mati itu ada dua. Dalam penggalan surat Al-Imran ayat 102 ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang mau kita tadaburin. Janganlah kamu mati kecuali, kata Allah, dalam keadaan beragama Islam. Mati itu ada dua keadaannya, bukan jenis-jenis matinya. Kita itu dihadapi dengan dua hal. Pertama, mati dalam keadaan husnul khotimah, baik di akhirnya. Dan yang kedua adalah su'ul khotimah, buruk di akhirnya. Sebagai manusia biasa, kita itu tidak bisa menguasai dan tidak ada bisa menjamin apakah kita nanti mati dalam keadaan husnul ataupun su'ul. Sholat kita tidak bisa menjadi jaminan. Puasa kita rajin sampai Senin Kamis, bahkan puasa Daud, itu juga bukan jaminan. Karena manusia satu pun di permukaan bumi ini tidak ada yang bisa menjamin apakah nanti di akhirat dia masuk neraka atau surga. Hari ini banyak sekali seakan-akan itu amalnya yang paling baik di antara amal-amalan yang lain. Inilah sifat ana khairu minhu, penyakit setan yang dibawa-bawa sampai hari kiamat nanti. Kita ketahui bahwa kenapa setan itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Allah menghembuskan ruhnya ke dalam jasad Adam. Jadi ketika sudah selesai Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Allah, yang Nabi Adam itu tercipta dari saripatinya tanah, dan bukan tanah biasa, Pak. Bukan tanah yang kita pijak selama ini, bukan. Tapi jasad kita itu dari surga, maka kita wajib kembali kepada surga. Makanya Allah itu nggak rela, Nabi Muhammad SAW itu nggak rela kalau kita tuh semuanya masuk ke dalam neraka. Ajajil, setan yang dulu menjadi malaikat dan menjadi gelarnya iblis sekarang itu nggak mau sujud karena memandang Nabi Adam itu terbuat dari tanah, sedangkan api dari nar, dan sedangkan iblis itu dari nar, dari api. Kenapa? Karena iblis itu nggak bisa melihat dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam diri Nabi Adam. Apa? Ruh, nur Muhammad. Itu makanya iblis itu, Pak, zikirnya paling kenceng. Bapak zikir tuh 5.000 masih kalah sama iblis. Bapak hafal Quran sebulan setahun tuh 12 khatam, 12 kali khatam, masih kalah sama setan, Pak. Langit mana yang tidak pernah disujuti oleh setan? Surga yang mana yang tidak pernah disujuti oleh setan? Bumi mana yang tidak pernah disujuti oleh setan? Di bumi setan tuh 1000 tahun, Pak, zikir kepada Allah. Langit pertama 1000, langit kedua 1000, langit ketiga 1000, langit keempat 1000, sampai langit ke-7 1000. 7 lapis surga zikir. Iblis itu penjaga surga, Pak, dulu, bukan sembarangan, bahkan mandornya malaikat. Tapi satu penyakit setan, Pak, gak mau sujud dan tidak mau manut dengan perintah Allah. Kenapa? Itu tadi yang Khatib bilang, menganggap Nabi Adam itu tanah, dia dari api.
Padahal dalam jasad kita ini Pak bermacam-macam, ada nur itu yang nggak bisa ditembus oleh setan. Makanya setan mengatakan ana khairu minhu, amalku lebih baik daripada dia. Kembali kepada persoalan, siapapun kita, orang tuaku yang Allah muliakan, siapapun kita, tidak ada menjamin. Saya mau tahu orangnya di satu ruangan masjid ini, di satu ruangan masjid ini yang bisa menjamin nanti kita mati su'ul atau husnul, Pak. Nggak ada. Bahkan yang sholat pun fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat, Pak. Yang sholat aja pun bisa celaka, bisa lalai, apalagi kita yang meninggalkan sholat. Maka yang pertama, jalan untuk kita bagaimana tidak mati su'ul khotimah adalah, ini yang mau kita bahas. Pertama, walaupun banyak, karena waktu yang mendesak, adalah orang yang meremehkan sholat dan tidak mau membayar zakat. Jadi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat yang seminggu sekali pun kadang-kadang kalau sempat, kalau nggak sempat nggak sholat Jumat. Na'udzubillah min zalik. Rumah dekat masjid, muadzin 2 kali ajan pun pokak kupingnya, Pak. Seminggu sekali Allah minta ngumpul di masjid sholat Jumat, datang kepadaku. Kalau nanti Allah sudah turunkan inna adzabillah syadid, orang yang tidak sholat itu adalah tanda orang yang tidak mensyukur nikmat Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa masih hidup, dan kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga, itu nikmat. Itu yang harus kita syukuri dengan cara sholat. Nanti kalau Allah sudah letuskan gunung, baru ingat Allah. Nanti kalau Allah sudah hadirkan angin puting beliung, baru ingat Allah. Kalau nanti Allah sudah hadirkan penyakit stroke, baru ingat Allah. Maka selama Allah subhanahu wa ta'ala itu masih mendengarkan telinga kita untuk dengar azan, dan hati kita itu masih bergerak untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mau mati dengan su'ul khotimah, jangan coba-coba kita itu berani meninggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu, karena itu bukan lagi kewajiban, Pak, tapi kebutuhan. Orang-orang tua kami sedang jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan. Sebenarnya khatib akan memperbanyak lagi membahas tentang sholat dan bagaimana mati itu supaya tidak menghindari, ikhtiar kita bagaimana tidak menghindari untuk tidak mati su'ul khotimah. Tapi karena ini adalah khutbah Jumat, waktu terbatas buat kita semua. Mudah-mudahan pada Jumat-Jumat yang akan datang dan pada pertemuan-temuan yang lain, kita akan membahas lagi, kita sambung lagi bagaimana kita itu berikhtiar dengan baik, merendahkan hati kita. Ingat, Pak, iblis itu tidak akan bisa tenang sampai kiamat pun akan mencari kawan. Yang paling benar adalah bukan hanya sekedar takwa. Yang Allah maksud itu bukan takwa secara fisik, Pak, tapi takwa lahir dan lebih-lebih adalah batin. Fisiknya takwa, tapi batinnya sombong. Boleh jadi fisiknya pakai jubah, tapi hatinya masih dengki pada orang, Pak. Hati-hati, ini belum takwa. Tapi yang Allah mau adalah kamu bertakwa kepadaku dengan lahir dan batin. Kita wudu'i jasad kita, tapi lupa kita mewudu'i batin kita. Kita solati fisik kita, 13 rukun dalam solat kita, wah, tapi kita lupa sujud di hati kita, Pak. Maka awas, hati-hati. Tetap kita berikhtiar terus bagaimana kita tuh beribadah dengan baik, dan kita tidak akan bisa mungkin khusyuk mengenal Allah, khusyuk dalam solat itu kalau hati kita masih membawa kebusukan-kebusukan dan tidak membersihkan hati kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya bagi khatib sendiri khususnya, dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf kepada orang-orang tuaku, kepada saudara-saudara, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.